Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Good job. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tenses yang kelima. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali 4 tenses yang sudah kita pelajari. Apa yang pertama? Yang pertama simple present. Iya, betul, simple present. Yang kedua present continuous, yang ketiga present perfect, dan yang keempat present perfect continuous. Good job. And today, dan hari ini kita akan mempelajari simple past tense. Ini adalah tenses yang kelima, yaitu simple past tense. Simple past tense digunakan untuk apa? Simple past tense usage penggunaannya untuk menyatakan aktivitas atau situasi yang berlangsung di masa lampau dengan keterangan waktu yang jelas. Alright. Jadi kegunaannya simple past tense adalah untuk menyatakan aktivitas dan atau situasi yang berlangsung di masa lampau dengan keterangan waktu yang jelas. Tentunya ketika kita membahas tentang keterangan waktu di sini, simple past tense juga ada time signal-nya. Kita akan tuliskan time signal yang digunakan untuk simple past tense. Karena dia waktu lampau, kita bisa menggunakan yesterday. Yesterday artinya kemarin. Kemudian ada lagi this morning. Bisa menggunakan last night. Tadi malam. Atau yang lainnya last week, last year, last month, and other. Kemudian juga bisa menggunakan ago. Ago itu artinya lalu. Bisa 2 hari lalu, 3 hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, dan seterusnya. Ini adalah time signal dari simple past. Jika keterangan waktu sudah kita ketahui, kita akan mempelajari tentang polanya. Pola dari simple past tense. Di kalimat positifnya kita menggunakan subject, verb 2 atau verb 2, kemudian object. Jadi kalau di simple past itu menggunakan verb 2, khusus untuk tenses simple past itu menggunakan verb 2. Saya lanjutkan dulu pola untuk kalimat negatifnya, subject, did not atau bisa disingkat menjadi didn't, kemudian verb 1, kemudian object. Kalau kalimat negatifnya kembali ke verb 1. Yang selanjutnya yaitu kalimat interrogatif, did plus subject, verb 1 dan object. Terutama di negatif interrogatif nanti kita ada didn't, kemudian subject, verb 1 juga, terus kemudian object. Oke. Di pola simple past, khusus untuk simple past kita menggunakan verb 2 pada kalimat positif. Di sini ada subject, verb 2 dan object. Kemudian di negatifnya subject did not atau didn't plus verb 1. Kenapa di sini menggunakan verb 1? Karena dia ada did. Jadi untuk kalimat negatifnya kembali kepada verb 1. Kita akan membuat contoh dari pola yang sudah dituliskan di simple past di kalimat positifnya terlebih dahulu. Karena di sini ada subjek, jadi akan saya tuliskan contoh subjek di sini. Subjeknya ada I, you, we, they,
she, he, it. Ini untuk subjek yang nanti kita akan gunakan di contoh kalimat simple past. Kemudian di polanya ada verb 2. Karena verb 2 akan saya contohkan perubahan dari verb 1 menuju verb 2. Contohnya kita menggunakan kata makan. Makan itu berarti eat, verb 2-nya jadi ate. Kemudian ada lagi mungkin bisa dicontohkan memasak. Oke, boleh. Memasak di verb 1-nya cook, verb 2-nya jadi cook. Yang lainnya, oke, berenang, swim, verb 2-nya jadi swam. Ada lagi? Buy, boleh. Buy itu membeli, verb 2-nya jadi bought. Oke. Dari subjek verb 1 dan perubahannya ke verb 2, kita akan masukkan ke contoh di pola simple past. Kita contohkan kalimat yang positif dulu. Di sini polanya subjek, verb 2 dan objek. Kita ambil di subjek I. Contohnya saya makan nasi pecel tadi malam. Jadi kita menggunakan I. Verb 2-nya makan atau eat jadi ate. I ate nasi pecel last night. Nah, ini adalah contoh kalimat di simple past yang positif. Coba kita sesuaikan dengan polanya. Ini subjek, kemudian menggunakan verb 2, it jadi ate, kemudian di sini langsung objek, dan ini adalah keterangan waktunya atau time signalnya. Oke ya, sudah. Atau kita buat contoh yang lain lagi. Misalkan kita menggunakan time signal yang yesterday. Kemarin ibu saya memasak makanan yang lezat. Ya. Contoh lagi, kemarin, yesterday. Oke. Untuk time signal ini ya, time signal itu boleh di depan ataupun di belakang. Kita lanjutkan dulu. Yesterday, my mother, pakainya masih verb 2 karena di kalimat positif. Memasak, cook delicious food. Yesterday my mother cooked delicious food. Di sini ada time signalnya. Yesterday time signal, kemudian ini subjeknya, kemudian kita menggunakan verb 2. Ini masih contoh dengan kalimat positif yang simple past tense. Kemudian kita lanjutkan untuk contohnya yang kalimat negatif. Kalimat negatif pada simple past menggunakan subjek, did not, verb 1 dan objek. Di sini subjek itu gandengannya did not, kembali dia ke verb 1 karena sudah ada did. Jadi dia tidak menggunakan verb 2 lagi tapi menggunakan verb 1. Kita cari contohnya yang kalimat negatif. Contohnya dia, perempuan, jadi she, tidak membeli sepeda motor. Kita pakai time signal last week. Dia perempuan tidak membeli sepeda motor minggu lalu. Kita pakai itu ya. Oke, kita contohkan. Dia perempuan, she did not, atau disingkat didn't, boleh. Verb 1 berarti buy. Ini ya, membeli pakainya buy. Kemudian yang tidak, motorcycle last week. Nah, ini sudah menjadi kalimat negatif dari simple past. Dia tidak membeli sepeda motor minggu lalu. Kita lanjutkan lagi. Bisa dipahami ya, dia kalau di sini kembali ke verb 1 di kalimat negatifnya. Dan tambahannya did not atau didn't. Itulah alasannya kenapa menggunakan verb 1 karena sudah ada did di sini. Baik, kita lanjutkan di kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita akan buat contoh di kalimat tanya. Kalimat tanya punya ciri khusus yaitu pakai did ya. Did-nya dipindah ke depan. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat tanya itu mudah saja. Did-nya ini kita pindah ke depan.
Did bisa diartikan apakah. Misalkan, apakah kita menggunakan subjek mereka. Apakah mereka berenang di sungai kemarin sore? Oke. Did they swim? Bab 1. In the river? In the river yesterday afternoon. Jangan lupa tanda tanya di sini karena menanyakan. Did they swim in the river yesterday afternoon? Apakah mereka berenang di sungai kemarin sore? Ya, ini did-nya kalimat untuk menunjukkan kalimat tanya, did-nya dipindah ke depan, kemudian subjek, kemudian kembali ke verb 1. Itu untuk kalimat interrogatif di simple past. Dan selanjutnya kalau ada interrogatif, kita akan lengkapi dengan kalimat negatif interrogatif. Contohnya, tinggal kita rubah did ini menjadi didn't di sini karena dia pakai not. Jadi didn't they swim in the river yesterday afternoon. Nah, ini pembedanya ketika dia kalimatnya negatif interrogatif, pakainya didn't they swim in the river yesterday afternoon. Atau kita buat contoh yang lain di kalimat negatif interrogatif. Contoh yang lainnya misalkan, jadi kalau kalimat negatif interrogatif itu memastikan kembali, seperti artinya itu bukankah, memastikan. Bukankah kamu pergi ke sekolah 3 hari yang lalu? Bisa kita buat seperti itu. Oke. Contoh yang lain ya, ini negatif interrogatif, bukankah. Didn't you go, ini verb 1, to school 3 days ago? Nah, ini juga bisa dibuat contoh untuk kalimat negatif interrogatif. Dan satu lagi, kita bisa membuat pertanyaan dari question word. Contohnya, misalkan dari kalimat yang pertama ini, kita akan menanyakan objeknya. Nasi pecel misalkan ya, yang kita tanyakan. Maka berarti kan kita tanyanya apa yang dimakan olehmu tadi malam, begitu ya. Berarti kita pakai question word-nya. Karena menanyakan apa yang dimakan, jadi what. What did you eat last night? Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan question word dimasukkan kepada simple past. Jadi keterangan waktunya tetap jelas. Itu tadi adalah contoh-contoh di kalimat simple past mulai dari positif sampai negatif interrogatif. Jadi saya ingatkan lagi, kalau untuk kita memahami simple past itu adalah kegiatan atau aktivitas dan atau situasi yang berlangsung di masa lampau, berarti sudah berlalu. Intinya gitu, kalau past itu berarti sudah berlalu. Dengan keterangan waktu yang jelas, yang time signalnya sudah saya contohkan di sini. Dan ciri khasnya kalau simple past itu di kalimat positifnya pasti menggunakan verb 2. Satu-satunya tenses yang menggunakan verb 2 hanya simple past tense. Nah, itu tadi ya, itu kita sudah belajar di tenses yang kelima yaitu simple past tense. Dan karena waktunya sudah habis, pastikan kita untuk tetap mempelajari tenses yang sudah kita pelajari, yaitu mulai dari tenses yang pertama sampai tenses yang kelima simple past tense. Pastikan kita belajar bahasa Inggris atau berbicara bahasa Inggris dengan grammar yang baik dan benar. Oke, baik, cukup sekian, alright. Nanti kita akan pelajari lagi di pertemuan depan dengan tenses yang selanjutnya. Terima kasih dari saya, semoga simple past tense atau tenses yang kelima ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan sehari-hari. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap belajar dan memotivasi diri agar kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.